Hai gengs, andai kata kita balik ke pandemik atau jauh sebelum itu, di masa kakek nenek moyang kita yang kejauhan. Kakek nenek kita waktu muda dulu itu udah banyak banget bertebaran paranormal experience. Dan hal yang paling gue suka dari cerita-cerita mereka, kisah ataupun sosok yang mereka gambarkan itu variatif. Tapi makin kesini cerita-cerita angker ini justru malah membosankan. Kuntilanak, genderuwo, pocong, tuyul, gombel, basi. Kalaupun memang ada yang serem banget, biasanya segmented. Dulu tuh ada masa dimana baik penonton maupun konten kreator yang membuat konten ini itu cenderung impulsif menikmati kategori horor di Indonesia ya. Era 80s, 90s, 2000-an itu masa-masanya film horor tuh menyerang televisi, radio, koran. Bahkan gue waktu kecil di sekitar tahun 2004, waktu itu sore lepas maghrib, pokoknya udah gelap gitu, ini tuh lagi kumpul keluarga. Jadi ada daddy gue, ada bunda gue, ada. Dan waktu itu gue baru punya satu saudara karena masih kecil. Lagi enak-enaknya berberes nih, ada satu koran, satu halaman yang bener-bener menarik menurut gue. Di situ tuh ada bacaan singkat. Pokoknya cerita itu gini, menceritakan tentang kejadian nyata yang pada saat itu dialami oleh seorang ibu hamil. Terus janinnya tiba-tiba hilang dibawa kuntilanak secara gaib. Gue tuh suka cerita-cerita kayak gini. Kalau mau dibilang palsu, ada alamatnya, detail gitu. Tapi kalau mau dibilang nyata, ya ini tuh cuman secuil kisah yang ada di koran. Jadi abu-abu gitu. Tapi kuat, karena kan deket banget gitu ya sama kehidupan sehari-hari. Dan ini juga yang akhirnya ngebuat jadi salah satu cerita paling epic yang selalu gue bawain kalau orang nanya, lo pernah ngalamin kejadian horor apa? Karena gini, kelanjutan dari cerita si koran ini adalah bagian menariknya. Waktu itu kan kita beres-beres ya, udah selesai, semuanya harus dibersihin. Gue robek. Dan ketika gue robek, itu kayak ada suara perempuan ketawa ngelongking. Lo bayangin, di rumah gue di belakangnya itu cuma ada sumur tua, terus ada pohon waru kayak 6 atau 7 gitu, udah gede-gede lah. Tapi itu tuh lapangan bola. Jadi di mana jam segitu ada perempuan? Padahal semuanya ya biasanya tuh orang-orang situ tuh udah pada bubar sebelum maghrib. Dan ini pas maghrib, kenapa pas banget dengan gue ngerobek koran ini? Terus akhirnya bunda gue tuh kayak langsung fast respon gitu, bilang suara kodok gitu kan, sambil beres-beres gitu. Cuman suara kodok yang masih terngiang lah pokoknya sampai sekarang. Kodok ya kodok. Oke kodok jadi cewek. Oke, habis kena cium pangeran nih kayaknya. Sejujurnya, mungkin banyak yang nganggap gue cenderung menikmati konten horor. Tapi sejak pandemi 2 atau 3 tahun belakang, kalau bukan gara-gara gue siaran di Global Radio waktu itu dengan program horor yang udah berjalan 6 tahun waktu gue selama ada di sana, gue nggak begitu menikmati konten-konten horor gitu. Oke, gue ngikutin thread yang ada di Twitter, gue ngikutin yang ada di Kaskus, gue juga ngikutin yang ada di Facebook, bahkan gue juga ngikutin yang ada di YouTube. Cuman hilang, candunya tuh hilang. Kayak wah, di sini gue nemu cerita yang sama, di sini juga sama, di sini juga sama. Yang cerita oh ini, yang cerita oh itu, oh si ini. Padahal menurut gue, tapi ini menurut gue ya, bukan bebas. Orang-orang mau bilang apa juga bebas. Tapi buat gue, konten horor tuh harus diselimuti dengan kemisteriusan. Jadi vibesnya itu memang misteri, enggak yang oh gitu. Cuma balik lagi itu menurut gue. Karena lo pasti setuju lah, terutama semenjak konten-konten paranormal experience atau bahkan ada yang sampai jadi ghost hunter menjamur di mana-mana. Kayak jadi B aja. Satu-satunya horor yang benar-benar memiliki kemisteriusan tuh horor ya lo nonton film horor atau lo langsung ngalamin. Selain itu kayaknya
Lagu sih, paling lagu ya, lagu kayak lagunya Payung Teduh, atau lagu Payung Teduh Rosa kan lumayan deh, atau lagunya Alda Risma, kapan mati kekasihku, ku menanti kau di sini. Itu serem banget. Tinggal Kenangan yang masih sampai sekarang. Padahal itu sebenarnya cuma video yang dikait-kaitkan, tapi mantap gitu horornya, serem, mencekam. Tapi kalau lo lihat yang lain kayaknya, seingat gua, bahkan banyak banget kreator dari kategori horor ini yang cenderung menyembunyikan identitas dirinya supaya karyanya semakin misterius. Sekarang kayaknya nggak ada deh. Ada sih, tapi dikit, segelintir. Beberapa mungkin ya, yang membangun ekosistemnya sendiri seperti di Wattpad, Kaskus, hingga yang paling fluktuatif engagementnya itu di Twitter, yang bahkan ceritanya sampai diangkat ke layar lebar dan kita nggak tahu siapa penulis sebenarnya, siapa pemilik karya ini aslinya. Dia sembunyi di balik sebuah nama yang kita nggak tahu aslinya. Walaupun sekarang orang-orang jadi pada curiga ya, karena banyak banget thread yang akhirnya diangkat jadi film di Twitter gitu, dengan identitas yang tersembunyi yang dicurigai sebagai teknik marketing baru. Boleh-boleh aja, fine-fine aja. Dan akhirnya lo juga nggak tahu lah siapa penulis sebenarnya gitu. Salah satu novel fiksi yang pernah gue baca dan gue suka sampai sekarang itu berjudul Dunia Paralel, karya Meredith yang keluar sekitar tahun 2013. Antara 2012, 13, 14. Pokoknya pas gue masih SMA, gue beli itu sekitar tahun itu. Isinya tuh menceritakan tentang seorang siswi SMA bernama Anya, yang mana dia ini dari kecil bisa melihat entitas astral. Tapi dari lambat laun kita juga mengikuti perkembangan dia, baik secara emosional maupun secara lingkungan sosial. Gue nggak tahu sekarang bukunya itu masih diperjualbelikan atau enggak. Tapi kalau lo termasuk yang suka menikmati perkembangan karakter lambat, detail, dengan penggambaran yang tidak terlalu imajinatif, dalam artian adegan-adegan yang ada di dalam cerita ini tuh masih ada di dalam logika orang normal pada umumnya, ini jadi pilihan yang tepat untuk lo mulai menggemari membaca novel fiktif horor Indonesia yang menurut gue underrated tapi bagus. Gue kan ngopi ya, soalnya gue ngerokok enggak, bergaul dengan monster enggak, mencari kitab suci juga enggak, paling terbang sama Ultraman atau Astro Boy. Tapi timbul pertanyaan ini, apakah lantas menjadi misterius dalam sebuah karya, khususnya kategori horor atau misteri lah, itu adalah sebuah hal yang wajib? Coba sebelum gue jabarin pendapat gue, mungkin lo ada insight lain, bisa lo coba untuk tulis di kolom komentar, kasih tau gue juga. Mana tahu kita punya insight yang berbeda ya, kayak enggak harus, sekarang kan kita bisa apa aja lah, menikmati aja lah konten horor. Nah tapi ini pendapat gue, no offense, karena balik lagi sub kategorinya. Jadi horor tuh subnya banyak, sejarah, budaya, seni, kesehatan, banyak. Buat gue, untuk sebuah karya horor yang memiliki sisi misterius, itu tuh kayak ada nilai lebih ya dari sebuah karya yang diterbitkan. Karena kalau kita telik, kategori horor ini di Indonesia tuh sudah semakin melebar. Dari konten horor kita bisa belajar bahwa sejarah itu bisa dibuat dan diwariskan turun-temurun. Dari konten horor kita bisa belajar nilai kehidupan, tentang menjaga sikap, mawas diri, juga peduli sesama. Dari konten horor kita juga bisa belajar bahwa akal dan hati nurani itu harus bersih, iya kan? Dan dari konten horor kita bisa belajar bahwa untuk sebuah rasa takut itu ternyata mendatangkan kekuatan, entah untuk pergi menjauh atau melawan tanpa ragu. Sekian dari gue, Smart, dan jangan lupa bahagia. Gue Lira pamit. Bye.